Helwa Bahmid, happy anniversary yang sangat menyakitkan, 15/11/2025. Artinya postingan ini di bulan ini dan dalam waktu dekat ini, saat video saya ini saya buat, menampilkan sebuah foto dari Bahar Smith dengan seorang wanita yang tidak dikenal tentunya. Yang unik apa? Siapakah orang ini sebenarnya? Banyak yang meminta saya untuk memberikan tanggapan terhadap postingan ini. Coba kita baca penjelasannya apa. Happy anniversary sayang. Oh, jadi ada kalimat sayang ya. Gak nyangka ya, kamu menutupi pernikahan kita udah 1 tahun, dan selama 1 tahun ini hidup aku penuh kamu buat menderita. Segala kekecewaan full kamu kasih ke aku selama kita menikah. Aku tidak merasakan dibimbing secara agama, bahkan selama 1 tahun juga hidupku bagaikan istri simpananmu yang kamu butuhkan di saat kamu hanya ingin HS sama aku, tapi kamu tidak pernah datang untuk melihat keadaanku gimana, bahkan sekedar nanya keadaanku saja kamu tidak pernah. Sakit aku menahan ini bukan hanya dikecewakan tentang janji pernikahan, tapi juga aku memikirkan keadaan anakku yang tidak punya sosok bapak bertanggung jawab untuknya. Aku berani memposting ini bukan karena ingin menjelek-jelekanmu, tapi kejelekanmu sudah tidak bisa ku toleran lagi karena sesakit dan sesulit itu untuk aku berkomunikasi denganmu. Bye, istri cadangan yang kau telantarkan. Ini kabarnya seorang perempuan yang dinikahi oleh Bahar Smith, mungkin secara diam-diam. Bagaimana ya teman-teman? Orang yang katanya mengaku turunan Nabi ke-27, 28, 29, 33, 34, 38, 39, 37. Mau berapa silahkan, bebas, terserah pilih. Mau angka berapapun bebas. Cucu Nabi bebas. Jika Anda mengakui Bahar bin Smith cucu Nabi yang ke-28, berarti Anda salah, karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-38. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu ke-38, berarti Anda juga salah, karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-37. Ana cucunya Nabi Muhammad yang ke-37. Lalu jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi ke-37, Anda tetap salah, karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-29. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi yang ke-29, Anda juga salah besar, karena ia mengaku bapaknya keturunan Nabi yang ke-33. Nabi Adam merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Lalu jika benar Bahar Smith ini cucu Nabi, sebenarnya ia keturunan yang keberapa ya? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ayo, Unyil, gua kepret masuk kuburan lu. Dalam tubuhnya ini kan dia mengalir darah kenabian. Jadi apapun yang mau dia lakukan ya bebas-bebas saja, terserah dia. Kita gak boleh ikut campur teman-teman. Kenapa? Keturunan Nabi, tapi keturunan palsu, Dan kabarnya wanita ini tengah hamil. Di saat hamil-hamilnya ditelantarkan oleh Bahar Smith. Bukan dididik secara agama, tapi malah ditelantarkan. Ada postingannya teman-teman. Kita tidak perlu cek semua postingan beliau, karena memang dari segi pemahaman agama mungkin beliau ini adalah orang yang masih awam, memang butuh didikan, cuman salah memilih imam saja, memilih Bahar. Dari awal aku hamil, dia gak pernah ada di rumah atau menemani aku di saat aku mengandung dan lahiran. Dia gak pernah menemani aku sama sekali, cuman mama aku yang selalu dampingi aku, bahkan buat bikin syukuran saja hanya sekali. Dan di saat kandunganku 7 bulan, aku bulan tahun, dan dia datang ngasih surprise ke aku bahwa istrinya yang di Kalimantan hamil 6 bulan. Sangat menyakitkan, dan itu bikin mental aku hancur ya. Nikah sama Bahar Smith bukan bahagia dunia akhirat, tapi nikah sama Habib Bahar Smith ditelantarkan dan dijauhkan dari ajaran agama. Musibah di atas musibah. Dan ini teman-teman, saya bisa menyebutnya bukan satu-satunya. Fenomena seperti ini bukan satu-satunya di kalangan habaib. Kemarin kan heboh juga itu kasus Ali Jindan, yang dimana Ali Jindan yang hobi doyan khurafat dari kitab-kitab mereka, buku-buku mereka, Mi'raj 70 kali, Menrobuka Habib Abdullah Haddad. Menrobuka, tapi jawabannya Habib Abdullah Haddad. Waduh. Turun rantai emas dari langit, pokoknya macam-macam dia sudah ceritakan untuk mendapatkan perhatian jemaahnya. Tetapi Allah membongkar dengan seketika. Sama kasusnya dengan Bahar Smith. Ketika Allah ingin menampakkan kepada kita, tidak akan ada seorang pun yang bisa menghalangi. Apalagi di kasus seperti ini, kasus Habib yang kebanyakan oknumnya sudah menipu umat. Urusan dengan saya Bahar Smith saja belum selesai. Masalah dalil surah Yasin itu
tertentu. Yang dimana kalau ada orang yang selalu membaca surah Yasin dengan cara tertentu, mungkin dengan waktu tertentu dan jumlah tertentu, maka di akhirat Allah akan menciptakan banyak istana untuk dia. Dan setiap istana ada 99 pintu. Setiap pintu kamar ada ribuan bantal. Dan setiap ribuan bantal ada puluhan ribu bidadari. Pokoknya begitu-begitu dalilnya. Urusan Bahar dengan saya perihal ini saja belum selesai. Muncul lagi urusan Bahar dengan perempuan yang dia nikahi lalu ditelantarkan begitu saja. Apakah ini aib? Bukan, teman-teman. Ini bukan aib, tapi ini kejahatan. Kalau memang ingin nikahi, entah mau secara terang-terangan ataupun diam-diam, bagaimanapun caranya, tetapi ketika sesuai dengan koridor syariat, maka ya itu bukan aib. Maka kebanggaan bisa menafkahi banyak perempuan yang bisa dia nikahi, bisa memiliki anak yang mungkin kelak bisa soleh dan soleha. Nah, ini kan prestasi sebenarnya. Cuma jadi tindak kejahatan apabila sudah tidak bertanggung jawab. Menikah di sini, menikah di sana, menikah di situ, menikah di sini. Tapi setiap perempuan yang dia nikahi tidak dia tanggung jawabi, ditelantarkan begitu saja. Itu orang antar disebut umat Muhammad. Itu orang antar disebut anjing, saudara. Babi itu kan. Ya, tapi kan. Makanya lebih parah bukan dibimbing perihal agama, ditelantarkan dan tidak dididik secara agamis. Musibah di atas musibah. Dan yang lebih parah, Anda itu mengaku cucu Nabi dan diikuti banyak umat. Bukan memberikan edukasi yang pantas kepada umat, malah memberikan edukasi dan pembodohan kepada umat. Perhatikan baik-baik, teman-teman. Memang terlalu banyak ya, kedustaan oknum-oknum Ba'alawi ini banyak. Dan mereka kan memang hobi, pinter bikin cerita, pinter bikin kisah-kisah dongeng. Pada ujung-ujungnya apa? Ya nipu. Siap memandang kisah Nabi. Siap tidak menyentuh kisah Nabi. Kalau tidak tertib saya akan lagi. Dan saya jamin saya akan lagi di sini. Jadi yang di belakang juga jangan ditarik kisahnya, nanti rusak. Nanti jatuhnya kurang ajar sama Rasulullah. Buktinya sekarang ini perempuan yang sering menikahi Bahar ini kan ditipu, ini artinya. Kacau, teman-teman. Tapi sebelum kita menghakimi Bahar hanya dengan beberapa postingan dari wanita ini, kita harus tunggu dulu klarifikasi dari Bahar Smith. Apakah dengan postingan ini Bahar Smith akan mengklarifikasinya? Kita tunggu dulu. Dua, viral kan? Nah, viral juga, dipermalukan juga. Akhirnya Tuhan itu beracara kepada seorang yang selama ini gede bacot, ya, mempersekusi, mendiskriminasi, menghina agama-agama lain. Nah, kena kan lo sekarang, ya kan, dipermalukan, ya. Dan gue kasih tahu ya, korbannya juga bukan cuma yang istrinya yang sekarang. Banyak wanita-wanita yang menjadi korban, cuman nggak berani speak up. Untuk istrinya yang sekarang, ya, gue turut bersimpati sebagai seorang wanita juga, ya. Gue acungin jempol karena berani speak up, berani berkata jujur dan mengatakan siapakah bib itu sebenarnya. Nah, yang pertanyaan gue, pengikutnya mana? Hah? Pengikutnya mana? Kenapa mendadak pada bisu, gagu lu semua? Junjungan lo, lihat no junjungan lo kelakuannya. Apa pada atau mungkin lo pada tahu junjungan lo memang kelakuannya kayak begitu ya? Nah, terus pantas dibilang bib. Hah? Pantas didewakan selama ini. Nah, mungkin selama ini kita sebagai minoritas selama ini kita diam, ya. Agama kita dihina di atas panggung, di mana-mana kita diam. Tapi ingat, Tuhan kita maha besar, ya. Yang terjadi sekarang, yang viral sekarang belum apa-apa, ya. Hati-hati, jangan suka menghina agama orang lain, ya. Maka engkau akan dipermalukan di bumi. Nah, jadi yang sekarang, ya, nih, lo pakai topeng atau lo operasi muka, ya. Bip, yang selama ini berseteru dengan gua, cuman gede bacot di media, ya. Datang ke Manado, mindik ternyata, diem. Kenapa nggak diviralin? Takut, kan? Lu jalanin deh lo ya karmanya, oke? Waduh, akhirnya kejahatan Bahar Smith dibongkar oleh istri-istri gelapnya ini, kawan-kawan. Dan saya yakin 100% Bahar Smith akan tetap dibela oleh para budak-budaknya. Karena mau bagaimanapun, Bahar Smith ini adalah pintu bagi mereka untuk mendapatkan doa-doa terbaik. Dan apa yang dilakukan oleh Bahar Smith sebenarnya tidak ada yang salah, karena itu memang ajarannya kok. Cuman ya itulah, uklim Konoha ini kan nggak belajar, nggak paham. Kalau mereka paham ajaran, ya apa yang dilakukan oleh Bahar ini ajarannya mulia. Ya itulah ajarannya mulia, karena itulah ajaran mereka. Nggak ada yang salah itu, ya, karena memang wanita itu hanya tempat bercocok tanam. Ya suka-suka dia lah, kapan gue cocok ya gue dekatin, ya kan. Kapan gue nggak mau ya gue jauhin, itu aja. Gitu aja kok ribet sih. Ya semangat ya Bahar, Bibi Bahar, semangat ya, cocok terus, tanam terus. Oke, salam waras semuanya, semoga Anda bertobat ya. Hanya di dalam Yesuslah ada ajaran kebenaran, ajaran keselamatan, ajaran pengampunan dosa, ajaran menuju sorga. Di luar Yesus pasti binasa. Bye-bye.